Persilakan duduk kembali, shalom. Ada sukacita, amin. Kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia. Satu kebahagiaan di mana kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Dia. Ada banyak saudara-saudara kita di tempat-tempat tertentu dengan hati yang sukacita, dengan hati yang bersungguh-sungguh, dengan semangat untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Tapi karena kondisi tertentu, mereka belum boleh mengalami keleluasaan seperti kita. Tetapi dalam kondisi sulit pun, mereka tetap memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan ada banyak saudara-saudara kita yang belum menyembah Tuhan, belum memuliakan Tuhan. Ya, belum datang kepada Yesus karena memang mereka belum mendengar tentang Yesus. Kenapa mereka belum mendengar tentang Yesus? Belum ada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya yang pergi ke tempat itu untuk memberitahukan kabar sukacita itu. Ya, dan diperlukan jemaat untuk mengutus orang-orang untuk pergi, dan bahkan jemaat sendiri pergi untuk memberitakan kabar baik. Tema kita adalah khususkanlah dirimu untuk pewarta kabar baik. Khususkanlah dirimu. Ya, pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Mari kita buka Alkitab kita. Dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 13. Kita akan baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu, ayat 3 kita baca bersama-sama. Sudah menemukan? Alkitabnya dibuka atau HP juga boleh, yang ada aplikasi firman Allah ya, terjemahan baru. Pasal 13 ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu, ayat 3 kita baca bersama-sama. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Bapak Ibu, bersama-sama. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan, membiarkan keduanya pergi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita ada dua pribadi yang dikhususkan untuk pergi memberitakan kabar baik, dipanggil Tuhan, dan yang mengutus adalah jemaat. Nah, di ayat 2 berkata begini, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Khususkanlah Barnabas. Nah, berbicara tentang pemberitaan kabar baik, tidak hanya tugas 1-2 orang saja, tetapi tugas setiap orang percaya. Itu sebabnya tema saya beri, khususkan dirimu. Khususkan kita sendiri pribadi lepas pribadi, mau mengkhususkan diri kita, memprioritaskan diri kita untuk memberitakan kabar. Satu tadi kita sudah baca, pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia. Ya, satu jemaat di Antiokhia, jemaat Antiokhia. Nah, ternyata jemaat Antiokhia adalah jemaat yang bergairah dalam hal misi. Jemaat yang cintakan Tuhan, cintakan pengajaran, dan hidupnya menjadi berkat. Nah, pada waktu itu di dalam jemaat di Antiokhia, ayat 3 berkata begini, mereka berpuasa dan berdoa. Jadi kebiasaan yang baik sebagai ibadah mereka lakukan. Mereka
berpuasa, dan berdoa. Bagaimana dengan jemaat Sinam, Bapak Ibu? Sudahkah menjadi satu kenikmatan tersendiri bagi kita untuk masuk dalam doa dan puasa? Amin. Berdoa berpuasa atau puasa berdoa? Bahaya kalau puasa berdoa, artinya gak pernah berdoa. Tetapi kita, ya jadi ciri jemaat Antioquia yang senang berdoa dan berpuasa, pemberitaan kabar baik. Inilah tugas yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya, kepada setiap kita yang berkomitmen untuk mengikut Kristus sampai garis akhir hidup kita. Ada yang harus kita kerjakan, amanat agung. Kita harus beritakan kabar baik, kita harus jadi berkat, kita harus jadi saksi. Dan dalam kisah para rasul setelah pencurahan Roh Kudus, kita lihat jumlah murid bertambah-tambah, jumlah orang percaya bertambah. Cita, kabar gembira tentang keselamatan yang telah Allah berikan kepada manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus, harus terus kita kumandangkan, harus kita kabarkan. Pekerjaan ini tidak boleh berhenti. Berhenti manakala semua sudah mendengar kabar baik itu. Dan firman Tuhan katakan bahwa ini tanda-tanda akhir zaman selesai. Tapi sebelum selesai, lakukan sesuatu. Kebenaran firman Tuhan yang pertama yang perlu kita renungkan dari pembacaan kita adalah bahwa gereja adalah sebagai pengutus. Gereja, jemaat. Ya, kebenaran yang pertama ini kita renungkan bahwa jemaat mengutus pribadi yang terpanggil untuk melayani. Ada panggilan khusus. Artinya begini, ketika gereja kita gereja Antioquia, mereka jemaat ini senang beribadah. Tidak akan mungkin gereja ya mampu mengutus atau memikirkan misi kalau gereja itu sendiri tidak senang beribadah, kalau jemaatnya tidak senang beribadah. Saudara, kalau bertemu dengan orang Kristen terbaik, kita akan berkata, ayo teman, sahabat, korbankan dirimu, korbankan uangmu, mari kita berdoa untuk memikirkan pekerjaan Tuhan di kota A, di desa A, di pulau A. Sementara dia tidak senang berdoa, tidak senang beribadah, dia tidak akan mungkin tertarik. Tetapi jemaat Sinam yang senang berdoa, senang beribadah, ketika Bapak Gembala berkata, ayo jemaat Sinam, kita kumpulkan dana kita berdoa untuk misi, dan kita ini yang senang beribadah. Tidak bisa pergi, tetapi mereka mau utus yang siap pergi. Dan mereka suka berdoa, berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang harus mendengarkan kabar itu? Berdoa dan berpuasa. Mari kita melatih diri kita. Ya, kita jadikan jemaat Sinam adalah jemaat yang misioner. Amin. Karena jemaatnya juga senang berdoa dan berpuasa. Secara pribadi, saya menghimbau Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ambillah waktu berdoa dan berpuasa untuk pekerjaan Tuhan. Doakan gereja kita, doakan hamba-hamba Tuhan, doakan gereja supaya semua terus bergerak memberitakan kabar baik itu, supaya kabar baik itu sampai kepada orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan, supaya mereka mendapatkan terang itu. Saudara dan saya dapat dipakai Tuhan untuk itu. Kita jemaat harus mengutus, kita punya hati untuk memberitakan kabar baik itu. Jemaat ini rela berkorban. Mereka tidak hanya sekedar mengutus berkali-kali. Kalau saudara Bapak Ibu membaca, mempelajari jemaat ini, mereka mengumpulkan dana, mereka siap memberkati hamba-hamba Tuhan untuk pergi. Mereka mengumpulkan dana itu untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya melihat bagian ini kira-kira begini, jemaat ini tidak memikirkan diri sendiri. Kemarin dalam pertemuan kami dosen-dosen, salah seorang dosen berkata, ada satu gereja di Amerika, 50% dana mereka untuk misi termasuk ke Indonesia. Beberapa hamba Tuhan dibiayai, tidak berpikir kamu mau gereja A atau gereja B, tidak yang penting kamu pergi dan kabarkan kabar baik ini. Satu gereja, banyak sekali yang mereka sudah biayai. Nah, apakah karena jemaat itu semua kaya-kaya? Tidak, mereka berkata tidak, pekerjaan mereka ada yang sederhana. Tapi hati mereka,
Ketika mereka mendapatkan berkat Tuhan, mereka berikan persembahan, tidak memikirkan diri sendiri. Dan gereja itu tidak hanya untuk kepuasan dirinya. Tidak hanya berkata, oh kita butuh AC yang lebih banyak supaya nyaman, kita butuh tempat duduk yang lebih nyaman, kita butuh fasilitas yang lebih nyaman. Tidak hanya aku mengembangkan diri sendiri, tidak. Memang kita perlu biaya operasional pelayanan kita di dalam, tetapi juga misi. Gereja itu sangat luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan mereka bantu. Kenapa mereka mau lakukan itu? Karena mereka tahu itu tanggung jawab mereka. Sebagai gereja yang sudah diberkati oleh Tuhan, mereka harus rela berkorban, tidak memikirkan diri sendiri. Mereka harus berani bayar harga untuk memberikan dana dalam pekerjaan pemberitaan kabar baik itu. Dan itu harus kita terus praktekkan. Jemaat Sinam harus konsisten di situ. Amin. Sejak kita memulai perintisan dari Nusa Dua, itu sudah kita canangkan dan kita sudah lakukan. Tadi ada persembahan misi kita. Kita tidak gunakan untuk kebutuhan gereja di sini, tapi untuk hamba-hamba Tuhan yang akan kita utus. Pembukaan pos PI, dan nanti kita akan doakan keluarga Bapak Roni akan siap bersama tim, yaitu jemaat seberapapun mereka yang ada di Tabanan, tapi punya komitmen untuk dipakai oleh Tuhan mengembangkan pelayanan. Dan kita sebagai jemaat pengutus, jemaat Sinam, harus rela berkorban dan jangan memikirkan diri sendiri. Kita seperti jemaat di Antioquia, mereka adalah jemaat yang mengerti misi. Ini pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Amin. Ini perintah amanat agung, pergi. Ya, doa-doa kita. Ya, doakan terus hamba-hamba Tuhan supaya ketika hamba-hamba Allah ini yang kita utus, yang kita doakan ini pergi dan mereka memberitakan kabar baik, kuasa Allah bekerja, Roh Kudus bekerja, dan orang-orang yang mendengar kabar baik itu ya dicelikkan ya rohaninya, mata rohaninya, sehingga melihat kuasa Allah, melihat kemuliaan, melihat keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan kemudian mereka mengambil komitmen percaya kepada Yesus. Ya, beberapa hari yang lalu saya dan Ibu Gembala bincang-bincang dan melihat ada salah seorang mahasiswa memberikan laporan bahwa ada dari GKRI kita, dia salah satu GKRI di Bali, ada baptisan. Jadi mereka ada di laut, baptisan ada 4 orang dan 1 dari saudara sepupu. Dan saya katakan ke Ibu Gembala, Sinam kok udah sekian lama kita nggak ada baptisan? Ini ada masalah ini berarti. Ya, harus ada baptisan. Tahun ini kok nggak ada ya? Wah, ini kelemahan kita ini. Jangan kita terlalu asik dengan memikirkan diri kita. Kenapa kita nggak pergi? Kenapa kita tidak memberitakan kabar baik? Hati Tuhan ada di situ ketika melihat ada jiwa-jiwa yang mendengar kabar baik dan percaya kepada Yesus, dibaptis. Ya, dikatakan 1 orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Seorang hamba Tuhan pernah berkhotbah dan katakan, mari kita gemparkan surga. Gampang menggemparkan surga supaya sorak-sorai luar biasa. Kita punya andil di situ. Ya, kabarkan kabar baik itu, beritakan, dan ada jiwa-jiwa yang percaya Yesus di situ. Surga bersorak-sorai, hati Bapa bersukacita. Jemaat harus mengutus pribadi yang terpanggil untuk melayani. Jadi jangan ragu-ragu ketika kita berbicara misi. Jangan berkata, oh ujung-ujungnya nanti uang lagi. Memang perlu uang, tetapi bukan itu segalanya. Hati kita ini menggerakkan. Kalau hati kita mengerti tentang pekerjaan Tuhan, jemaat mengerti misi, ya, hatinya tergerak untuk jiwa-jiwa yang masih di dalam kegelapan itu, apapun dikorbankan. Ya, kenapa para misionaris bahkan banyak yang mati martir? Itu bukan tindakan bodoh yang mereka lakukan, bukan. Mungkin orang melihat secara dunia itu kebodohan, tetapi bagi Allah
itu sesuatu yang luar biasa. Itulah hati Tuhan. Kita rela berkorban, kita mengerti tentang misi. Bapak Ibu, kita memiliki hati misi itu. Karena kita dipanggil setiap kita, dan secara khusus ketika kita berbicara tentang pemberitaan kabar baik, ada orang-orang tertentu yang memang akan kita utus untuk mereka tinggal di sana, untuk mereka melayani, dan mereka membutuhkan dukungan jemaat induk. Jemaat di Antioquia sebagai jemaat yang sudah berdiri, dan seluruh jemaat yang punya hati misi, mereka bergerak, mereka yang suka beribadah, berdoa, berpuasa, mendengar suara Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, dan mereka mendoakan, mengutus hamba Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita canangkan di dalam gereja ini bahwa Sinam adalah gereja yang misionaris, gereja yang mengutus. Tugas gereja memang itu. Kelemahan yang terjadi dalam dunia misi saat ini adalah lemahnya gereja-gereja untuk pemberitaan Injil. Ada survei yang mengatakan hanya sedikit saja gereja yang mengalokasikan dana untuk misi. Sedikit saja yang mau mengorbankan dananya untuk misi. Semuanya fokus kepada aku. Saudara, mari kita bersama-sama, karena kita adalah jemaat. Kalau boleh dikatakan kita adalah jemaat Antioquia yang mau dipakai oleh Tuhan, yang mau menggumuli pekerjaan Tuhan, yang terus komitmen untuk misi. Yang kedua, kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada anggota gereja sebagai utusan pribadi-pribadi. Ini kebenaran yang kedua adalah bahwa ada pribadi-pribadi yang siap untuk diutus melayani. Ada. Ketika mereka mendengar suara Tuhan, ada yang berani tinggalkan pekerjaannya, usaha yang sedang meningkat, fokus hanya untuk Tuhan, hanya untuk pergi memberitakan kabar baik. Nah, pribadi-pribadi itu mendengar suara Tuhan, yakin bahwa dia dipanggil oleh Tuhan. Saya sebelum pelayan Tuhan, waktu saya tahu ada panggilan Tuhan, saya pura-pura tidak dengar. Saya berdalih, saya tidak mau melayani Tuhan. Saya berdalih, saya menghindar, saya berkata yang lain saja Tuhan. Rasanya belum siap, terlalu nyaman. Dunia itu untuk ditinggalkan. Tetapi karena kasih Tuhan, akhirnya dengan melalui proses yang harus didisiplin oleh Tuhan, kemudian saya harus tertunduk dan berkata, ya Tuhan, saya siap melayani. Saya siap melayani. Ada pribadi-pribadi yang mendengar suara Tuhan dan menerima panggilan itu dengan sukacita. Walaupun pada akhirnya setelah terjun dalam pelayanan, berbeda tidak dengan seperti dunia. Kadang-kadang diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Memulai dari hal yang kecil. Apakah berani terus melangkah? Atau kemudian berkata, sepertinya saya salah meresponi panggilan ini. Jangan sampai nanti sebentar kita doakan keluarga hambanya, Bapak Evangelis Roni, setelah berbagai pergumulan nanti, dan berkata, Pak Pendeta, sepertinya salah saya di sini. Sepertinya terlalu bersemangat kemarin kita dalam doa itu, dalam bicara-bicara melalui telepon itu. Tentu tidak, karena kalau sudah melangkah, yakin panggilan itu. Jadi melayani Tuhan dengan penuh sukacita, tidak hanya sebatas pujian. Yang berkata bahwa selalu manise kerja buat Tuhan, selalu manise, walaupun pikul salib. Tidak hanya sebatas lagu, tetapi benar-benar dipraktekkan. Menerima panggilan dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada
pribadi-pribadi yang memang dikhususkan oleh Tuhan. Sekali lagi, tidak berarti jemaat yang lain tidak dipakai oleh Tuhan. Tidak, semua kita, saudara dan saya, ketika saudara pun memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang terdekat dengan saudara, kemungkinan juga saudara bisa dikucilkan, saudara dimusuhi, saudara tidak disukai, saudara ditolak, dan mungkin juga akan berkata, Allah kamu sok jadi pendeta, kok sok jadi penginjil, sok jadi orang alim. Mungkin dilemahkannya saudara ketika saudara mulai memberitakan kabar sukacita itu. Tetapi sekalipun itu kita alami, saudara alami, tetaplah bersukacita. Jangan mundur, tetap memberitakan kabar baik itu. Amin. Karena yang kita beritakan kabar baik, kabar sukacita, dinantikan oleh banyak orang. Dan kita sendiri harus memang rela berkorban untuk itu. Diperlakukan dengan cara yang tidak baik pun harus siap. Tidak tiba-tiba pelayanan kita seperti ini. Tidak tiba-tiba kami mengalami pelayanan seperti ini. Kemarin Pak Roni sudah lihat dulu pelayanan di Tabanan waktu kami rintis. Dari nol tidak ada orang yang memulai, yang bersama-sama dengan kami untuk memulai pelayanan itu. Tapi kami tetap bergerak. Tidak ada pendukung dana, tidak ada gereja pengutus yang sudah kuat waktu itu membiayai. Tidak, pergi saja dengan iman. Ya, kita harus lakukan sesuatu. Kreatif juga, jangan hanya berdiam saja, berdoa. Ibu pendeta punya kemampuan untuk jahit-jahit apa begitu, buat yang penting bisa makan minum. Keluarga bilang udahlah tinggalkan saja. Ada yang siap membiayai, tapi janganlah melayani di sini, jangan fokus pelayanan. Tapi Bu pendeta bilang, oh tidak, kami sudah dipanggil untuk itu. Tidak perlu bercerita kekurangan-kekurangan di tempat lain, tidak, ke keluarga pun tidak. Fokus, jadi rela berkorban, mengandalkan Tuhan, dan apa yang ada pada kita, kita lakukan semaksimal mungkin. Bukankah Rasul Paulus ketika dia melayani, walaupun belum ada dukungan, dia tetap pergi, dia bekerja, dia membuat tenda, dia lakukan apa yang bisa dia lakukan. Tetapi fokus utamanya adalah memberitakan kabar baik itu. Sebanyak mungkin orang mendengar kabar sukacita. Jadi kalau kita sudah banyak memberitakan kabar baik, betapa bahagianya kita ketika nanti kita sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini. Artinya kalau kita sudah selesai, ada cerita, ada sesuatu yang kita bisa banggakan. Karena Tuhan katakan segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Dia tidak ada yang sia-sia, diperhitungkan oleh Tuhan. Kita lihat bagaimana kedua hamba Tuhan yang diutus ini, Barnabas dan Saulus, mereka taat kepada pimpinan Roh Kudus, taat kepada pimpinan Allah. Tuhan mau minta mereka kemana, siap. Tuhan minta mereka untuk fokus pelayanan itu, siap. Dan itulah pribadi-pribadi yang siap melayani Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam segenap kehidupan mereka, tidak mengandalkan hal-hal materi, hal dunia. Seringkali yang terjadi adalah mengapa pekerjaan pemberitaan kabar baik ini mulai melemah, karena pribadi-pribadi yang mau diutus siap diutus kalau semua sudah dilengkapi. Gaji sekian, fasilitas lengkap, ini sudah tersedia baru mau, maka terhambatlah pemberitaan kabar baik itu. Tetapi yang benar adalah ketika Tuhan memanggil, apakah ada dukungan atau tidak dari sesama, dari gereja, tetapi karena panggilan ini kuat, maka kita harus lakukan, kita harus kerjakan. Dan terlebih bersyukur kalau gereja induk, gereja Antioquia mendukung, tetapi tidak selamanya gereja Antioquia mendukung.
Dan tidak selamanya memang seseorang yang kita utus akan terus didukung dari gereja induk. Tidak, tapi Tuhan akan memakai. Ya, hamba-hamba Tuhan yang sudah pergi dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan mengandalkan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan Tuhan nyatakan, kuasa Allah akan dinyatakan. Jemaat, katakan di Tabanan, hanya sedikit. Tetapi yang sedikit ini di tangan Tuhan akan membawa dampak yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Tadi dari Tabanan sudah bernyanyi. Ya, waktu mereka bernyanyi sekarang luar biasa. Awal yang baik. Ada tim. Saya tekankan tadi sama Ibu Tia. Ya, ini tim Ibu. Tim. Yang akan bersama-sama bergandeng tangan menghadapi ya pergumulan, persoalan apapun itu. Tetapi ketika mengandalkan Tuhan, semuanya akan Tuhan siapkan. Amin. Amin. Oh, tempat ibadah di mana? Kemarin kami minggu lalu beribadah karena perjamuan kudus, karena ada acara dari Ibu Tia kurang sehat waktu itu, Ibu Gebi ada acara, dan kemudian kami saja. Ya, kemudian kita berpikir, ya bukan kita pelit, ya, tapi kita juga memperhitungkan. Memang awal tidaklah mudah, dana kita harus keluarkan. Nah kemudian ada ruko yang akan dikontrak 2 lantai. Ya, sudah bicara kita dengan pemiliknya, dan November ini bisa. Saya katakan oke, deal aja, tapi uangnya dari mana? Berapa? 16 juta. Wah, 16 juta. Jemaat siap untuk itu, amin. Nah kan kecil kan aminnya kan? 16 juta kecil aminnya. 16 juta amin. Harus dipaksa lagi. Sekali lagi amin. Haleluya. Paling tidak satu keluarga berdoa 500 ribu, semua keluarga berdoa dulu toh. Berdoa. Tuhan kami minta. Kemarin hamba Tuhan menyampaikan seminar dalam pertemuan misi. Dia melayani, pernah beliau khotbah di sini ya, melayani di Hong Kong. Ketika mereka butuh kontrak tempat, dan dia berdoa bersama jemaat, berdoa. Dana belum ada, tetapi Tuhan berbicara, dananya sudah ada. Ya, dikatakan di kantongmu. Nah, beliau ada kumpulkan dana untuk keperluan sesuatu begitu, tapi Tuhan katakan dana itu ada di rekeningmu. Dan dia berkata, amin. Jadi harus rela mengorbankan yang semestinya ada untuk hal yang lain, tapi karena untuk pekerjaan Tuhan ini utama, maka dia korbankan. Ya, tidak hanya dia. Kemudian jemaat melihat hal itu, jemaat juga semua, dan selesai kontrak di kota besar di Hong Kong. Selesai mereka bisa. Tapi tahun depan bagaimana? Saya nggak punya. Tahun depan itu urusan tahun depan. Biar kesusahan hari ini besok ada lagi. Ada amin? Berarti 16 juta akan selesai. November tempat itu karena harus diperbaiki dulu, dicat ya 2 lantai. Jadi keuntungannya adalah Bapak Evangelis Roni sekeluarga tidak perlu lagi kontrak tempat tinggal, langsung di situ. Langsung ibadah di situ, bisa melakukan banyak kegiatan dalam pelayanan, dan kita harus mendukung itu. Tetap andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan diri kita akan lemah, kami pun kurang. Tetapi ketika andalkan Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Yang diutus jangan ragu-ragu, jangan takut, andalkan Tuhan. Yang ketiga, ya, di mana kita melayani? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran yang ketiga dari pembelajaran kita hari ini, bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat untuk kita tinggal dan melayani. Ada tempat-tempat yang sudah Allah siapkan. Ya,
Ya, mendengar suara Tuhan, jelas. Apakah di sini Tuhan? Kita mendengar suara Tuhan. Dan di mana ada jiwa-jiwa itu, disitulah tempat pelayanan itu. Nah, secara khusus buat jemaat, di mana kita berada, di lingkungan kita, di pekerjaan kita. Tetapi ada hal yang khusus di mana kita mau mendirikan jemaatnya di sana. Apakah itu tempatnya Tuhan? Dan untuk kita di tempat yang akan kita pakai, daerah itu sudah cukup lama kita doakan, sehingga ambil keputusan untuk kita memulai di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhanlah yang membuka peluang-peluang, ya, peluang baru dalam pelayanan. Jangan cukup di sini saja, kita buat nyaman di sini saja. Tidak ada peluang-peluang yang sudah Tuhan buka. Kemarin, ya, dari LPA, Lembaga Pelayanan Anak, melayani kita di sini. Dan melalui pesta Natal itu adalah peluang. Ternyata banyak kesaksian dari pelayanan-pelayanan anak itu. Ya, anak-anak sedang dini sudah mendengar tentang Yesus. Walaupun tidak hari itu mereka mengambil keputusan percaya Yesus, tetapi dampak dari pelayanan kita di mana Tuhan buka peluang, kita gunakan dengan baik, di situ Allah bekerja. Tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Ada Paskah Anak, pesta Paskah Anak, pesta 17 Agustus, pesta pelayanan. Ada korban yang harus kita memang korbankan. Ada dana, ada tenaga, pikiran. Tetapi semua yang kita kerjakan karena Tuhan sudah membuka peluang di tempat itu. Percayalah, yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Amin. Ada seorang yang waktu kecil saja ikut sekolah minggu dan mendengar tentang Yesus, mendengar cerita tentang surga. Setelah itu dia beranjak dewasa karena kehidupan rumah tangga orang tua yang broken home. Kemudian dia menjadi orang yang sangat jahat, menjadi penjahat, dan akhirnya dia menjadi salah seorang pengikut gereja setan, pengikut Lucifer. Dia punya ilmu. Dia pernah hancurkan pekerjaan Tuhan. Dia mau gagalkan hamba Tuhan sedang melayani. Tetapi ketika dia gunakan kekuatannya itu, ternyata tidak mempan. Dan hanya dia kemudian dengar, teringat saat itu waktu dia kecil tentang Yesus, tentang surga. Di situ dia menangis. Hanya karena berita waktu kecil dia dengar. Ternyata itu peluang yang Tuhan sudah buka waktu dia kecil mendengar tentang Yesus, mendengar tentang surga. Kemudian dia bertobat, mencari hamba Tuhan, dan kemudian doa pelepasan karena ilmunya sudah cukup tinggi. Setelah berkali-kali dia harus bergumul untuk melepaskan diri dari cengkraman kuasa kegelapan itu, kemudian dia mengalami kemenangan dan menjadi pelayan Tuhan. Tuhan membuka peluang-peluang. Peluang itu jangan kita biarkan, kita harus segera ambil. Amin. Ambil peluang, ambil kesempatan, Tuhan yang buka. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menutupnya. Hanya masalahnya dari sisi kita, mau tidak menggunakan peluang itu. Dan ingat, tidak selalu peluang itu ada. Kalau sudah peluang itu sudah tidak ada lagi, ya kita mau berteriak-teriak supaya dibuka, tidak bisa. Selagi ada peluang, mari, Tuhan sudah sediakan tempat itu. Dan pribadi-pribadi yang akan dilayani telah Tuhan siapkan. Yakin akan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita. Jadi pekerjaan yang kita lakukan memberitakan kabar baik ini bukan hanya pekerjaan biasa-biasa saja. Bukan. Tetapi ini suatu pekerjaan yang luar biasa. Yang sangat berharga di mata Tuhan. Kemarin ya penasehat daripada LPA, hamba Tuhan yang dari Korea yang menyampaikan, dikatakan begini, memang ada, kita lihat anak-anak di sini cantik, ganteng, pokoknya sesuatu yang luar biasa. Tetapi kemudian kalimatnya, apalah artinya kecantikan, kegantengan mereka kalau mereka belum datang kepada Tuhan dan akhirnya binasa. Wah, tekanannya luar biasa. Apa artinya itu? Apa artinya orang ini kaya secara dunia, pokoknya hebat, dihormati dan lain sebagainya, tetapi akhirnya binasa. Wah, apa artinya? Apa arti hidup ini? Kalau secara dunia kita nikmati, kemudian akhirnya binasa.
peluang kita gunakan. Pertolongan Roh Kudus ada pada kita, ya. Tetap andalkan Tuhan, tetap kita andalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 4 berkata begini, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Berbicara tentang tempat-tempat yang harus mereka lewati. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ya, setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Ada orang-orang yang sudah siap mendengarkan mereka. Ada orang-orang yang siap mendengarkan kabar baik. Ya, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Ada yang memberi dukungan. Saudara, Tuhan semua persiapkan. Kita jemaat Sinam adalah jemaat yang misionaris. Kitalah yang mengutus. Kitalah yang harus terus menggumuli pekerjaan Tuhan. Kita yang harus siap berkorban. Kita harus mendoakan hamba-hamba Tuhan. Kita harus mengutus hamba-hamba Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan yang diutus harus terus mengerjakan pekerjaannya dengan sukacita. Walaupun ada banyak tantangan, ada pergumulan, tetap andalkan Tuhan. Fokus utama, beritakan kabar baik. Beritakan kabar baik. Dan jangan pernah khawatir bahwa tempat itu sudah Tuhan sediakan. Orang-orang yang akan diselamatkan itu telah Tuhan sediakan, menantikan kita memberitakan kabar baik kepada mereka. Bahkan segala sesuatu yang kita butuhkan pun Tuhan akan genapi, Tuhan akan cukupkan. Amin. Amin. Bukan hanya gereja kita, ya, sebagai gereja yang memikirkan pekerjaan Tuhan atau misionaris, tapi diri kita, jemaat. Mari kita berdoa.